Ya, halo semuanya. Selamat sore. Nama saya Rizky Fatih Al-Ghifari. Hari ini saya akan mempresentasikan ringkasan tugas UAS Sistem Operasi. Saya sistem operasi yang berfokus pada bagaimana OS mengelola otak penyimpanan komputer dan menangani macetnya proses atau deadlock. Deadlock. Oke, saya akan share jawaban UASnya. Oke, ini jawaban untuk nomor satunya. Berfokus pada manajemen memori. Pertama kita bahas manajemen memori. Hmm. Intinya memori itu kayak meja kerja. Kalau berantakan, kerjaan lambat. Tugas OS di sini ada tiga. Ada pelacakan. Pelacakan itu OS harus tahu bagian memori mana yang dipakai dan mana yang kosong. Intinya. Dan yang kedua itu ada manajemen memori. Itu diantaranya ada membagi RAM di tiap aplikasi. Dan yang kedua, mencegah bentrok antar program. Kemudian, dealokasi, kalau program ditutup, tempatnya harus dibersihin lagi buat yang lain. Tujuannya apa? Biar utilitas CPU meningkat dan kapasitas memori yang terbatas bisa dipakai seefisien mungkin. Di sini ada manajemen file yang di jawaban dan ada dua, yaitu membuat, membaca, menghapus file, dan yang kedua mengatur folder dan direktori. Dan yang keempat ada manajemen perangkat, yaitu keyboard, mouse, printer, hard disk. Dan yang kelima itu ada keamanan dan proteksi, seperti login user, hak akses file, dan proteksi dan malware. Dan untuk yang nomor dua, ini karakteristik sistem operasi open source. Open source adalah sistem operasi yang kode sumbernya terbuka dan bisa diakses oleh publik. Contoh karakteristiknya, yang pertama yaitu ada kode sumber terbuka. Kode sumber terbuka yaitu source code yang bisa dilihat, dipelajari, dan dimodifikasi. Kemudian yang kedua itu ada yang gratis. Contohnya umumnya bisa digunakan tanpa lisensi berbayar. Kemudian yang ketiga bebas modifikasi. Bebas modifikasi yang ketiga. Itu user developer bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Dan yang keempat itu dikembangkan komunitas. Banyak kontribusi dari programmer di seluruh dunia. Dan yang kelima, keamanan transparan. Seperti bug bisa cepat ditemukan karena banyak yang review. Dan yang kedua, karakteristik sistem operasi ke yang closed source. Closed source adalah sistem operasi yang kode sumbernya tertutup dan dimiliki perusahaan tertentu. Contoh karakteristiknya ialah yang pertama itu kode sumbernya tertutup. Kan kalau yang open source tadi itu terbuka ya. Yang ini tertutup. Itu tidak bisa melihat atau mengubah source code. Jadi nggak ada akses. Kemudian yang ini berbayar. Yang kedua berlisensi. Umumnya harus membeli lisensi yang resmi. Dan yang ketiga tidak bisa dimodifikasi dengan bebas. User hanya bisa memakai aturan vendor. Mungkin hanya bisa ngerit saja atau melihat saja, tidak ada akses. Kemudian yang keempat, ini dikembangkan oleh perusahaan. Update dan perbaikan tergantung vendor ya. Dan yang kelima itu support resmi. Jadi ada layanan bantuan dari perusahaannya. Dan nomor tiga, jawabannya itu ini bentuk skema dasar sistem komputer. Jadi dari sistem operasi
Itu dari aplikasi, aplikasi itu sistem operasi, kemudian ke hardware, ada input dan proses, dan muncul outputnya ya. Yang berikut untuk langkah-langkahnya. Oke, dan nomor 4 itu perangkat input. Perangkat input adalah apa? Perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Fungsinya mengirim data dari user ke sistem komputer. Contoh perangkat input yaitu apa? Keyboard. Jadi ada ketika kita mengetik itu keluar teks di layar. Kemudian ada mouse, input perintah pointer dan scanner, ada input gambar dan mikrofon, inputnya suara. Dan yang kedua itu perangkat proses. Perangkat proses adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah data dari input menjadi informasi. Contohnya CPU. CPU itu terbagi dari tiga juga. Ada ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit, melakukan perhitungan dan logika. Dan yang kedua ada Control Unit, mengatur jalannya proses. Dan yang ketiga itu ada Register, penyimpanan kecil super cepat. Dan yang ketiga, perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data. Fungsinya menyampaikan informasi ke user. Contohnya, contoh perangkat output yaitu ada monitor. Monitor itu menampilkan layar atau gambar yang ada di PC atau laptop kita. Kemudian ada printer. Kalau mau apa ngeprint menghasilkan dokumen gitu, mencetak dokumen ya. Dan kemudian ada ketiga ada speaker. Outputnya itu suara dari PC atau laptop. Dan ada proyektor, tampilan layar besar. Mirip ya kayak monitor. Kemudian yang keempat itu perangkat memori. Memori adalah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data dan program dalam sistem operasi. Dan memori juga dibagi dua jenis. Yang pertama itu adalah memori primer. Memori primer digunakan saat komputer aktif, yaitu ada RAM dan ada ROM. Kemudian yang kedua itu ada memori sekunder untuk jangka panjang. Contohnya ada hard disk, ada SSD, ada flash disk, dan ada CD atau DVD ya. Dan untuk nomor 5 ini saya mengambil jawaban untuk langkah-langkah menginstal Ubuntu 22 ya. Oke, yang pertama itu kalian masuk web Ubuntu untuk menginstal ISO Ubuntu 22. Kalian bisa pilih untuk Ubuntu untuk apa desktop ya, yang di bawah tuh yang AMD 64. Kemudian dan saya setelah download saya menjalankan virtual machine yaitu VirtualBox ya. Di VirtualBox jadi saya masukkan nih file ISO-nya yang barusan saya download ke dalam VirtualBox. Kemudian kita klik pilih install Ubuntu dan try Ubuntu ini ya. Kita pilih yang install Ubuntu ya. Karena untuk memasukkan OS. Kemudian sudah klik install Ubuntu. Di sini ada pilihan bahasa untuk antara OS-nya dan keyboard. Bahasa keyboard ya ini ya. Kemudian ketika di next lanjut ke pilih jenis instalasi. Di sini ada normal installation dan minimal installation. Klik normal installation. Kemudian ada partisi.
Partisi ini kita erase disk dan install Ubuntu. Jadi biar dari awal aja. Kemudian ada pilih zona waktu, pilih sendiri di Jakarta, dan buat username, kalian bisa isi sendiri nama, nama komputer, dan nama untuk username ini, dan passwordnya ya. Kemudian tunggu sekitar 10 sampai 20 menit. Tapi sebenarnya paling 5 menit aja udah terinstall sih ini ya. Kemudian ntar akan restart. Kemudian ketika sudah restart, sudah terinstall Ubuntu-nya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang kata atau yang tidak berkenan ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.